Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Livera Mani Gunawan dari kelas 12 IPS 1 dari Sekolah MAN 7 Jakarta. Di sini, izin ingin mulai mempresentasikan bab mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Pertama-tama, tujuan pembelajaran di sini adalah membaca, menulis, dan menghafal, menerjemahkan dan memahami kandungan, menganalisis, mengevaluasi, dan kontekstualisasi, mengamalkan pesan ayat. Yang pertama, terdapat perintah membaca dalam subjudul yang pertama, dibahas dalam Quran Surat Al-Alaq, surat ke-96, ayat 1-5. Surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah. Ada pesan yang mendalam bahwa ayat yang ditunjukkan adalah isyarat untuk menguasai ilmu pengetahuan. Penguasaan ilmu pengetahuan akan menempatkan manusia sebagai khalifah dan penguasa peradaban di bumi. Sebagaimana orang-orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Orang beriman dan berilmu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Selanjutnya, subbab kedua, terdapat perintah memperhatikan gejala alam dalam Quran Surat Yunus, surat ke-10, ayat ke-101. Karena dalam diri manusia ada dua kecenderungan yang saling bertolak belakang, beriman dan kufur, berbuat baik dan berbuat buruk, taat dan maksiat, dan seterusnya. Dua kutub ini saling menarik. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggelar kekuasaannya di alam semesta, dan Dia memerintahkan manusia untuk memperhatikan semuanya agar menuntun kepada keyakinan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus para rasul untuk membimbing manusia ke jalannya. Subbab ketiga, terdapat pembahasan fenomena alam sebagai sumber pengetahuan dalam Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-164. Dibahas bahwa gejala-gejala alam yang ada dalam ayat ini juga bisa menjadi inspirasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pergantian siang malam, kapal yang berlayar di lautan, proses dan siklus air hujan, proses kehidupan di bumi, berbagai hewan yang hidup di bumi, perkisaran angin adalah gejala alam yang menjadi dasar pengembangan berbagai ilmu astronomi, oseanografi, perkapalan, hidrologi, biologi, ilmu tentang laut dan tata surya, kebumian, dan sebagainya. Secara tersirat disebutkan dalam ayat tersebut. Sikap selektif terhadap informasi. Subbab keempat ini dibahas dalam Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat ke-6. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap informasi yang datang dari orang fasik harus dicek dan recheck, karena kefasikannya menjadikan informasi yang dibawa diragukan akurasinya. Dalam tradisi ilmu pengetahuan Islam, pembawa ilmu harus memenuhi kompetensi moral dan intelektual serta jalur sandaran atau sanad yang logis dan tidak tercela. Ilmu yang salah akan menyebabkan kecelakaan pada orang lain, meskipun yang bersangkutan tidak berniat untuk itu. Terakhir, terdapat keutamaan mencari ilmu dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abu Darda. Hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang mencari ilmu. Begitu besarnya pahala yang diberikan oleh pencari ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga. Bahkan para penghuni bumi yang lain ikut mendoakan untuk yang bersangkutan. Keutamaan ahli ilmu diumpamakan bulan purnama yang terang benderang, tidak sebanding dengan terang bintang yang lain. Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa mencari ilmu tidak untuk kepentingan duniawi, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, presentasi dari saya, mudah-mudahan dapat membawa manfaat dan dapat diambil pelajarannya. Salah satu manfaat dari presentasi ini adalah membagikan ilmu bagi saya dan orang-orang yang menonton presentasi saya, juga mengisi atau mengerjakan tugas yang seharusnya saya
saya kerjakan dan mengisi nilai yang kosong. Semoga presentasi saya memuaskan. Thank you for watching. Hope you enjoy it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.